Untuk singkongnya, untuk prosesnya sudah ini mas. Oh, Ini jadi kita rebus dulu mas untuk proses singkongnya. Nggak langsung Rebus. digoreng gitu mas? Kita lihat singkongnya mas, jenis singkongnya. Jadi kalau singkong yang memang benar-benar bagus, dari mentah kita goreng, terus kita angkat, kita masukin bumbu. Ya, kalau untuk yang punya saya, jadi saya rebus sama bumbunya langsung. Mas, untuk bumbunya itu dirahasiakan apa enggak mas? Enggak mas, kita bebas. Kalau bumbunya kita pakai apa kunir, garam itu aja sih mas. Kunir sama garam mas? Ya. Nah, setelah direbus baru ditaburi bumbu? Apa barengan mas? Barengan mas, untuk bumbu kita langsung bareng. Loh, itu supaya kenapa mas? Kok direbus dulu mas? Direbus supaya merekah mas. Oh merekah. Ya, kita antisipasi mungkin kalau ada singkong yang agak keras ya mas ya, kalau direbus. Kalau langsung proses goreng itu mungkin banyak yang keras. Kita tergantung untuk kualitas singkong. Yang penting kualitas singkong sih mas. Jadi untuk lebih memastikan harus direbus dulu mas. Ya betul. Jadi ini kalau dari petani udah ada pelanggan sendiri mas? Udah ada pelanggan sendiri. Itu setiap hari atau gimana? Tiap hari bisa. Biasanya kalau saya sih 2 hari sekali untuk apa? Ke petani. Ke petani ya? Ke petani langsung. Enggak goreng ini berapa lama mas ini mas? Untuk goreng biasanya 7 menit. 7 Nggak menit? bisa ya. Kemarin waktu minyak mahal kita juga repot mas. Kita mau naikin harga sulit ya itu. Terus gimana mas? Menyikapinya ya. Kalau menyikapinya mungkin ya porsinya akan dikurangin dikit, tapi tidak merubah kualitas. Mas kalau pada saat minyak goreng naik nih, Ya, itu kan mengurangi porsinya nih. ya. Itu ada nggak komplain dari Alhamdulillah pembeli semua sudah paham mas ya. sudah paham mas ya? Kalau kita naikkan harga otomatis kita nanti juga menambah porsi. Nah, Kalau kita tetapkan harga, kita porsinya agak turun, mereka udah biasa. ini kalau harga minyak goreng sekarang apa tetap naik atau Sekarang udah normal, jadi normal. tetap kita harganya segitu mas. tapi porsinya ditambah? Porsinya ditambah kalau untuk porsi. Untuk rasanya ini mas, ini saya lihat kan ada beraneka rasa. Ya, Ini rasanya apa aja nih mas ini? kalau kita cuma pakai 3 rasa sih mas ya. Nah, Keju, jagung sama balado. Kalau keju kita keju, jagung sama balado. kok kejunya Keju yang diparut itu. Kalau balado nggak pakai yang bubuk. Biasanya kalau rata-rata pembeli itu suka rasa apa sih mas? Biasanya kalau yang orang tua sih yang original aja sih. Yang Mas. original. Paling favorit itu. Terus kalau anak muda ya keju itu mas. Ya. Nah, ini untuk pisang nih mas, ini penasaran nih. Ya. Kalau pisang itu ada rasa apa aja mas? Kalau pisang coklat keju sama coklat keju mas, mix. Jadi mix coklat keju. Kalau ini proses saya mulai dari nol sendiri mas, dari ambil singkongnya ke petani, untuk kupasnya, untuk prosesnya saya sendiri mas. Berarti langsung mas Ari sendiri? Langsung saya sendiri, ya mas. Fresh terus mas. Jadi jam 6 mulai proses produksi, mulai kupas, mulai nyuci, terus merebus itu. Sampai jualan. Sampai jualannya. Kalau misalnya ada sisa nih mas, Ya. singkong itu yang sudah direbus, itu Kita masuk freezer mas. masuk freezer? Masuk freezer. Ada berapa hari tahannya mas? Kalau tahan mungkin 3 sampai 4 hari kalau freezer mas. 3 sampai 4 hari mas. Ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini jarang sih mas masuk freezer. Jadi olah sekarang habis sekarang, olah sekarang habis sekarang. Tapi hampir setiap hari ludes mas ya? Hampir setiap hari mas. Jadi udah apa untuk rasa dan kualitas memang terjaga mas? Iya, Mas, Sehingga betul. banyak pelanggan yang percaya mas ya? Betul mas. Nah ini kan saya lihat kan rame mas ya? Alhamdulillah. Ini apa nggak pakai jimat atau pesugihan atau gimana? Mas? Jimat apa mas? Nggak pakai Kita kan mas. Rame kan Kita laris. kita netral aja mas, nggak usah gitu-gituan. Percaya rezeki udah ada yang ngatur. Betul ada yang ngatur. Ya betul. Tapi beneran nggak pakai pesugihan? Nggak pakai mas. Nggak pakai, Nggak Mas, pakai. ya? Silakan dicek di Mbak Google pakai pesugihan apa. Modal awal 200.000 mas. Oh dari 200. 200.000. Nah itu apa aja mas? Itu dari bahan baku singkong, terus bumbu-bumbunya untuk alat-alatnya juga. Ya. Pertama kali jualan awalnya cuma 5 porsian mas, cuma 5 porsi. Alhamdulillah sekarang
Udah punya 2 cabang sih mas. Oh, 2 cabang. 2 cabang. Cabangnya ada di mana, Mas? Satunya di Batu. Oh, di Batu. Di Batu. Kalau sekarang Mas, per harinya laku berapa Mas? Per harinya ya alhamdulillah 300.000 masih dapat lah mas. Per hari itu? Ya. Itu bersih Mas ya? Bersih mas. Itu cabang di daerah Pandan, di daerah Batu apa di Pandan? Di Panarjo. 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 Batu sendiri mas. Batu sendiri. Itu mulai buka jam berapa Mas ini? Mulai buka jam 3, jam 4 lah mas. Jam 3 jam 4. Ya lihat situasi yang jaga, lihat situasi yang jaga juga. Biasanya sibuk. Ini yang jaga siapa Mas? Ini orang tua saya sendiri tua mas. langsung, Bu. Ya. Ya. Yang jaga Mas ya? Ya. Kalau di Batu Mas? Di Batu istri mas. Oh, istri. Istri. Tapi Mas Ari juga ngawasin Mbak Mas ya? Saya udah nggak ngawasi mas, saya bagian keliling aja mas. Keliling. Ya cari peluang usaha lain. Belum tahu aduh nih Iya. kali ini. Berarti Mas Ari multi talenta Mas ya? Multi. Iya Mas, untuk suka dan duka selama jualan singkong keju sama pisang persegi gimana Mas? Ya kalau suka dukanya, kalau sukanya sih banyak sih mas ya, banyak ketemu orang sih ya. Kalau dukanya ini ya mungkin tempat mas ya, yang utama kita cari tempat agak sulit. Terus bahan baku juga, kalau saya kan bahan bakunya langsung dari petani mas, jadi apa, jabut sekarang langsung olah sekarang, fresh terus mas. Oh gitu. Ya. Berarti ini langsung dari petani langsung Mas? Ya dari petani langsung. Oh, dan sama pisang? Kalau pisang enggak, kalau pisang kita beli di pasar lah. Di pasar. Kalau untuk yang singkong ini yang utama. Soalnya kalau singkong 3 hari atau 2 hari udah hitam mas, nggak bisa diolah. Berarti harus benar-benar fresh Mas ya? Ya harus fresh. Oh iya Mas, untuk satu porsinya itu berapa ya? Satu porsinya kita nggak mahal mas, harga 10 ribuan semua 10 sama ribu 10 ribu. Jadi kalau satu apa tuh? Satu kotak ya? Satu kotak ini mas. Satu kotak. Satu kotak. Berapa Mas? Atau dihitung atau gimana ya? Kalau awal dulu saya timbang mas. Timbang. Oh, timbang. Oh, terus sekarang kurang apa? Kurang telaten lah mungkin. Kalau banyak pelanggan kurang telaten jadi langsung Yang penting udah ya udah penuh lah, oh, udah cukup gitu. Ya Mas, untuk selain jualan secara langsung Mas ya, Ah, ada nggak Mas terima aplikasi? ada aplikasi, pakai 2 aplikasi sih mas. Aplikasinya apa Mas? Grab sama Gojek. Grab sama Gojek. Mas? Ya, Itu dari ini laku melalui offline atau online Mas penjualannya ini? penjualannya online offline kita sama-sama mas. Kita Sama-sama. jadi beriringan. Meskipun nggak pakai aplikasi, pakai WA, saya juga sering share. Ya. Itu juga melalui medsos. Ya betul, betul. Teman-teman yang di luar sana yang ingin merintis usaha mas ya, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Intinya kalau memang apa, kalau orang Jawa babat alas itu memang susah, memang sulit, jadi kita harus sabar. Kita sekarang laku banyak, besok laku sedikit, jangan mengeluh, jangan putus asa, semangat terus mas, kita para pengusaha. Karena saya dulu kerja di perhotelan, terus kena PHK, 6 bulan nganggur, nggak punya uang, cari peluang usaha ya, ketemulah singkong keju ini mungkin.